Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas kelanjutan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 untuk nomor 16 sampai dengan 33. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dapat mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan parlementer. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, jadi dalam mengubah Undang-Undang Dasar itu ada kesepakatannya. Yang pertama, coba kita amati, dapat mengubah pembukaan. Nah, ini tidak boleh. Pembukaan itu tidak boleh diubah. Berarti pernyataan nomor 1 salah. Berarti opsi A jelas salah ya. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar. Ini yang salah saya put merah. 3. Mempertegas sistem pemerintahan parlementer. Nah, ini salah. Seharusnya mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Berarti yang ada angka opsi 3 itu menunjukkan pernyataan yang salah. Kita amati, B tidak ada angka 3, C ada angka 3 berarti salah, D juga salah karena ada angka 3. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Sekarang kita amati lagi bagian nomor 4, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal. Ini benar. Dan yang kelima adalah perubahan dilakukan dengan cara adendum. Berarti soal nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Berikut ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh angka Romawi. Ingat, yang ditanyakan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Artinya ada hal-hal yang mendasar di dalam pembukaan. Kita amati pernyataan nomor 1, cita-cita nasional. Nah, ini benar, ada di dalam pembukaan alinea yang kedua. Kepala negara. Kepala negara kita adalah presiden. Ini dijelaskan dalam pasal-pasal. Nah, berarti pernyataan nomor 2 bukan. Tujuan nasional. Nah, ini benar, ada di dalam pembukaan alinea yang keempat. Pernyataan yang keempat, lambang negara. Nah, ini bukan, ini dijelaskan dalam pasal-pasal. Bendera negara, ini juga dijelaskan di dalam pasal-pasal. Dasar negara, yaitu Pancasila, ada di dalam pembukaan. Berarti yang menunjukkan pokok kaidah negara yang fundamental atau yang paling mendasar adalah opsi 1, 3, dan 6. Berarti soal nomor 17 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 18. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi,
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, memiliki makna. Baik, sekarang kita bahas opsi A. Kemerdekaan merupakan hak bangsa di dunia dan bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan kemerdekaannya. Nah, ini adalah makna pada alinea pertama. Ada dalil objektif dan dalil subjektif. Berarti opsi A bukan. Opsi B, kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa dan keinginan luhur seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah makna dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Opsi C, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Coba kita amati ini. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Berarti sudah mencapai tingkat yang menentukan dan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Berarti makna alinea kedua adalah opsi C. Kita amati opsi D. Memuat prinsip-prinsip negara, meliputi tujuan negara, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Ini adalah makna di alinea yang keempat. Sehingga soal nomor 18, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 19, perhatikan data-data berikut ini. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Peraturan Presiden. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Ketetapan MPR. 5. Peraturan daerah provinsi. 6. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 7. Peraturan pemerintah. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah, jadi ada urutannya, ada 7 urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah menempati hukum yang tertinggi di Indonesia. Berarti opsi 1. Baik, setelah Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPR atau Ketetapan MPR. Berarti 14. Urutannya 14. Kita amati 14, berarti opsi A dan B salah. Kemudian setelah TAP MPR ada undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berarti setelah 1, 4, dan 3. Nah, ini opsi C salah. Kalau kita menjawab dengan cepat, maka opsi D ini yang paling benar. Coba kita amati dulu. Setelah undang-undang atau perpu, yaitu peraturan pemerintah, berarti nomor 7. Setelah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, 2. Setelah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi, berarti angka 5. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Sehingga soal nomor 19 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan lagi di soal nomor 20. Mr. Van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau disebut juga dengan etis politik yang terdiri dari 3 program. Nah, ini adalah materi kelas 8. Ini sudah pernah saya jelaskan di video saya selanjutnya. Ada 3 program yang kita singkat dengan ETI.
E-nya edukasi, T-nya transmigrasi, I-nya irigasi. Kalau kita amati, programnya itu ada di opsi D. Edukasi itu berkaitan dengan pendidikan, transmigrasi berkaitan dengan perpindahan penduduk dari yang padat ke daerah yang lebih jarang. Sedangkan irigasi adalah pengairan. Itu adalah 3 program dari politik etis. Berarti soal nomor 20 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 21. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern dengan pengurus tetap, memiliki anggota, tujuan, dan program kerja. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang digagas oleh A. Hos Cokroaminoto, B. Dr. Sutomo, C. Tirto Adisuryo, D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang ditanyakan adalah penggagasnya yang memiliki ide, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalau Hos Cokroaminoto adalah ketua dari organisasi Sarekat Dagang Islam. Sedangkan B. Dr. Sutomo adalah pendiri organisasi Budi Utomo. C. Tirto Adisuryo merupakan penggagas dari Sarekat Dagang Islam. Sehingga soal nomor 21 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 22. Organisasi Indonesia Partit didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu A. Dawes-Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. B. Dawes-Dekker, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Ki Hajar Dewantoro. C. Dr. Cipto Mangunkusumo, Cokroaminoto, dan Ki Hajar Dewantoro. D. Dr. Cipto Mangunkusumo, Tirto Adisuryo, dan Ki Hajar Dewantoro. Jadi pendiri dari organisasi Indonesia Partit itu sering disebut juga dengan 3 serangkai yang meliputi Dawes-Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Nah, di opsi ini ada di opsi A. Sedangkan opsi B dinyatakan salah karena ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini merupakan penggagas dari organisasi Budi Utomo. Sedangkan Cokroaminoto di opsi yang C ini salah karena sebagai ketua Sarekat Dagang Islam. Di opsi D salah karena ada Tirto Adisuryo. Nah, Tirto Adisuryo ini merupakan pendiri dari Sarekat Dagang Islam. Sehingga soal nomor 22 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 23. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Yogyakarta. Berikut ini merupakan hasil kesepakatan pada Kongres Pemuda 1 adalah, jadi dalam Kongres Pemuda 1 itu ada 2 kesepakatan. Salah satunya itu apa? A. Cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita pemuda Jawa dan Sumatera. Nah, ini salah karena ada kata pemuda Jawa dan Sumatera. Seharusnya semua pemuda Indonesia. Opsi B, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya untuk menggalang persatuan dalam satu wadah. Nah, ini benar. Opsi B. Sedangkan opsi C, bendera merah putih merupakan bendera nasional yang harus dihormati. Ini bukan hasil Kongres Pemuda 1. D. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi. Nah, ini merupakan hasil Kongres Pemuda 2 atau yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sehingga soal nomor 23 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 24.
Kongres Pemuda II dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di tempat yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik Jongenlienbond atau KJB dengan membahas A. Semangat persatuan, B. Pendidikan, C. Demokrasi, D. Hukum nasional. Jadi dalam Kongres Pemuda II itu dilaksanakan 3 sesi di tempat yang berbeda. Yang pertama itu di Gedung Katolik Jongenlienbond membahas tentang semangat persatuan. Sedangkan masalah pendidikan itu dibahas pada rapat kedua. Jadi masalah pendidikan ini dibahas di rapat kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Ostjava Bioskop. Sedangkan masalah demokrasi ini dibahas ketika rapat penutup pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Indonesia's Club Gebau. Berarti soal nomor 24 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Semangat persatuan. Soal nomor 25. Berikut ini merupakan ketua dari Panitia Kongres Pemuda II. A. Sugondo Joyo Puspito, B. Raden Mas Joko Marsaid, C. Muhammad Yamin, D. Amir Syarifuddin. Ketua Panitia Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyo Puspito. Sedangkan Joko Marsaid itu sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Sehingga soal nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 26. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk komitmen kebangsaan Indonesia. Makna komitmen kebangsaan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda ialah, jadi Sumpah Pemuda itu intinya tentang persatuan para pemuda Indonesia, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kita amati opsi A. Ikut serta mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri di masa yang akan datang. Opsi A ini tidak menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan. Kita amati opsi B. Mendukung dari berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Ini baik, hanya saja belum menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan. C. Mengembangkan persatuan demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, asas Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu dengan mengembangkan persatuan. Berarti soal nomor 26 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Sedangkan opsi D, menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini baik, sangat baik, tetapi belum menunjukkan adanya persatuan para pemuda di atas perbedaan yang ada. Berarti jawaban yang paling tepat pada soal nomor 26 adalah opsi C. Soal nomor 27. Penjabaran arti dari kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia adalah, ini merupakan bunyi teks Sumpah Pemuda pada kalimat pertama. Maknanya apa? Opsi A. Para pemuda Indonesia berjuang memperjuangkan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan, berarti sampai mati mereka rela berkorban demi mewujudkan kemerdekaan. Nah, ini opsi yang benar, bertumpah darah berarti kan berani mati, rela berkorban untuk tanah air Indonesia. Opsi A ini menunjukkan makna dari kalimat pertama. Kita amati opsi B. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap mengedepankan persatuan dan toleransi yang kokoh sebagai satu bangsa yang besar.
Nah, satu bangsa ini menunjukkan di kalimat yang kedua, berarti opsi B bukan. C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Nah, ini merupakan makna atau penjabaran dari kalimat ketiga Sumpah Pemuda. Berarti opsi C bukan. Opsi D. Pemuda Indonesia merasa senasib sebagai bangsa yang terjajah dan ingin memperjuangkan kemerdekaannya. Perasaan senasib itu menunjukkan kita itu satu bangsa. Berarti ini merupakan penjabaran dari kalimat kedua Sumpah Pemuda. Berarti soal nomor 27 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 28. Berikut ini merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah A. Cinta tanah air, persatuan, rela berkorban. Ini benar, menunjukkan adanya persatuan. Opsi B. Mengutamakan kepentingan kelompok. Nah, ini yang menunjukkan tidak tepat. Seharusnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kerjasama persatuan. Nah, ini benar, yang dua ini. C. Menghargai perbedaan. Benar. Kerjasama benar. Primordialis, nah ini menunjukkan salah. Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang sangat tinggi sehingga dia menganggap sukunya yang paling baik. Opsi D, gotong royong, benar. Pantang menyerah, benar. Eksklusif, nah ini menunjukkan salah. Eksklusif itu ingin memisahkan diri dari kebersamaan. Berarti soal nomor 28 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 29. Pada awal kemerdekaan Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami tantangan yang sangat berat. Tantangan ini berupa pemberontakan yang berupaya ingin membentuk negara sendiri. Pernyataan ini ditunjukkan pada peristiwa yang ditanyakan adalah membentuk negara sendiri. A. Pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Berarti bukan yang ditanyakan pada soal nomor 29. B. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada tanggal 25 April tahun 1950. Nah, ini benar, tujuan dari pemberontakan RMS ini adalah membentuk negara sendiri. C. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumual. Nah, ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat karena ada beberapa penyimpangan. Berarti opsi C bukan. D. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Nah, ini merupakan pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Berarti soal nomor 29 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 30. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa reformasi terus menghadapi berbagai tantangan. Berikut ini merupakan beberapa tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi adalah A. Kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas, kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Nah, ini benar. Jadi pada masa reformasi ini banyak sekali menuntut kebebasan.
Opsi B, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai ada 3, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Nah, opsi B ini merupakan tantangan pada masa Orde Baru. C. Pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Marsina, Tanjung Priok, dan wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta. Nah, ini merupakan tantangan pada masa Orde Baru atau Orba. D. Pancasila diterapkan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini juga merupakan tantangan pada masa Orde Baru atau Orba. Berarti soal nomor 30 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 31. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Adapun salah satu ciri dari ideologi terbuka adalah A. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani dan budaya masyarakat. Nah, ini merupakan ciri dari ideologi terbuka. B. Diciptakan oleh negara dan dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat tanpa tercipta ketertiban bersama. Pada opsi B ini bukan menunjukkan dari ciri ideologi terbuka karena tidak mengalami perubahan. Opsi C berisi tentang perintah dan larangan yang bersifat mengikat yang harus ditaati kelompok tertentu. Nah, ideologi terbuka ini harus berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Berarti opsi C bukan. D. Masyarakat memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk mencapai kejayaan bangsa. Nah, kata kebebasan ini harus diikuti dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Bahkan untuk mencapai kejayaan bangsa itu bukan menjadi tugas masyarakat saja, melainkan pemerintah dan masyarakat harus bergotong royong mencapai kejayaan bangsa. Nah, di opsi D ini kurang, seharusnya masyarakat dan pemerintah memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Berarti di opsi D ini juga belum tepat. Sehingga soal nomor 31 yang menunjukkan ciri ideologi terbuka adalah opsi A, ideologi yang mampu mengalami perubahan dan diterima oleh masyarakat Indonesia dengan tetap mengedepankan ciri khas budaya Indonesia yaitu Pancasila. Soal nomor 32. Dimensi mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi untuk mewujudkan cita-cita negara. Pernyataan ini sesuai dengan dimensi. Jadi Pancasila ini memiliki dimensi ya. A. Idealisme, berarti idealnya Pancasila itu dapat memberikan harapan, optimisme, dan memberikan motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Idealnya memberikan harapan untuk mewujudkan cita-cita negara. Kalau normatif, dimensi normatif itu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sebuah norma atau aturan, misalnya Undang-Undang Dasar, misalnya UU, misalnya lagi peraturan pemerintah, peraturan presiden. Sedangkan dimensi realitas mencerminkan bahwa realita kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Berarti nilai-nilai Pancasila ini mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan fleksibel berarti menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, berarti dimensi yang memberikan harapan adalah dimensi idealisme. Berarti soal nomor 32 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 33, ideologi Pancasila mengandung nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,
nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Pernyataan tersebut merupakan Pancasila mengandung nilai. Jadi nilai dasar itu adalah nilai yang tetap, nilai yang melekat, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Berarti ini mengandung nilai dasar atau utama. Sedangkan nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Jadi dijabarkan nilai-nilai dasar ini dalam instrumental atau peraturan. Sedangkan praksis berarti realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan idealis ini bukan merupakan nilai tetapi dimensi. Berarti soal nomor 33 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Bagaimana anak-anak bisa difahami ya penjelasan dari saya? Untuk pembahasan soal nomor 34 sampai dengan nomor 50 akan saya bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa di video pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 pada part yang ketiga ya. Semangat belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.